Maka ada cerita yang populer zaman Rasul lalu, ada seorang yang bernama Tasman ikut dalam perang Mu'tah. Kok berani di medan perang, banyak musuh terbunuh dia. Tapi karena banyak lawannya, akhirnya kemudian Tasman ini meninggal. Sahabat yang tahu tentang itu lalu meneriaki, Tasman mati syahid, Tasman masuk surga. Rasul mengatakan, Tasman matinya celaka, Tasman masuk neraka. Dia meninggal di medan jihad dalam keadaan berjihad. Tapi Rasul mengatakan, Tasman matinya celaka, masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, generasi muda, anak-anak kami hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini sedikit tausiah disampaikan kepada kita membahas tentang syarat-syarat kebaikan dipandang sebagai ibadah. Seorang ulama terkemuka bernama Ibnu Rajab. Dia seorang ahli hadis, juga dia adalah pakar dalam persoalan fikih. Menulis satu kitab judulnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ketika dia mensyaratkan satu hadis, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Mukharrijnya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmizi, serta beberapa ulama lainnya yang mengarang kitab-kitab sunnah. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada para rasulnya. Dibacakan oleh Rasul dua ayat. Pertama, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wahai orang sekalian Rasul, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik dan beramal soleh padanya. Ayat kedua, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Thumma dzakara ar-rajulu yatilu safar ash'atha akhbara yahuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu li dzalik. Kemudian Rasul bercerita tentang seorang yang melakukan perjalanan jauh, badannya berdebu, rambutnya kusut. Dia berdoa dengan mengangkat tangannya ke langit. Dia berdoa dengan menggunakan kata Rabbi. Dia berdoa dengan mengulang 3 kali doanya kepada Allah. Tapi kata Rasul, yang dimakannya adalah haram, yang diminumnya adalah haram, yang dipakainya adalah haram. Dia diberi makan dengan cara yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Ibnu Rajab menjabarkan hadis ini, satu di antara poin yang menjadi titik penekanan oleh Ibnu Rajab adalah bahwa
setiap kebaikan akan bernilai ibadah di sisi Allah ketika memenuhi 5 syarat. Pertama, orang yang melakukan kebaikan tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah dengan mengenal Allah. Makanya kalau orang tak beragama Islam, sekalipun dia bantu anak yatim, dia bantu fakir miskin, ya sekedar kebaikan, tapi dia tidak bernilai ibadah. Karena gerbang dari ibadah tersebut adalah beriman kepada Allah. Iman tersebut tak cukup dalam hati, tapi dilafalkan dengan lidah. Itulah 2 kalimat syahadat. Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah. Menariknya kemudian Ibnu Rajab mengatakan dia beriman pada Allah, tapi syaratnya mengenal Allah. Nah, maka tugas kita bagaimana caranya kita mengenal Allah dengan baik. Karena kita semua pasti adalah orang yang beriman. Karena setiap yang masuk ke masjid, mendirikan sholat, pastilah orang yang beriman. Tinggal lagi tugas kita bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas kita mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah tersebut? Maka kemudian ada ungkapan-ungkapan. Misalnya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Fikirkan oleh kalian tentang ciptaan Allah, jangan fikirkan oleh kalian tentang zatnya Allah. Sebab kalau fikirkan zatnya Allah, otak kita tak cukup menampung untuk memikirkan itu. Nanti salah-salah putuskan hati kita dibuatnya, miring jalan kita dibuatnya nanti. Yang makhluk Allah ini saja belum terfikir oleh kita. Para ilmuwan menyebutkan sebegitu luar biasa ilmu yang Allah bentangkan melalui alam ciptaannya ini. Andaikan dikumpulkan seluruh pengetahuan manusia, yang manusia saat ini lebih dari 7 miliar jiwa di bumi ini, itu paling hanya mampu baru mencerna sekitar 4-6% ciptaan Allah. Masih ada 94% masih baik, masih belum ditemukan teorinya oleh umat manusia. Dalam ungkapan lain dikatakan, man 'arafa nafsahu 'arafa Allah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Maka kenali diri kita. Contoh yang paling sederhana saja, semakin kita detail sebetulnya kita mengenal diri kita, semakin sadar kita ini sangat bergantung dengan Sang Pencipta dan Sang Penggerak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita misalnya makan, ketika kita makan masuk ke dalam mulut, siapa yang kemudian membagi itu semua? Ada yang jadi kalori, ada yang jadi nutrisi sampai ke otak, ada yang kemudian menjadi glikogen kadar gula, ada yang kemudian masuk jadi darah, ada yang kemudian jadi ampas kotoran dan sebagainya. Allah yang kita tidak berdaya sedikit. Maka kenali diri kita, semakin kenal diri kita, maka kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, satu kebaikan akan dipandang sebagai ibadah ketika orang yang melakukan kebaikan tersebut adalah orang yang mengenal kebenaran dan menjalankan kebenaran tersebut. Jadi kalau dia tidak menjalankan kebenaran, sekalipun sisi lain dia menjalankan ibadah, maka ibadahnya artinya tidak diterima. Contoh paling sederhana saja, dalam saya bayangkan, ketika 3 hari tak tegur sapa, putus silaturahmi. Hari keempat dan seterusnya, seluruh pahala ibadah kita tidak lagi sampai kepada Allah. Siapa yang menyebut seperti itu? Rasul sendiri yang menyampaikannya. Dia mendirikan sholat, dia puasa, dia zikir, dia baca Quran, tapi usahanya diskotik. Gimana ceritanya kemudian akan jadi kebaikan itu menjadi ibadah? Sisi lain dia sendiri yang membuka peluang terjadinya maksiat. Maka dalam Islam, yang hak itu ya hak, jalankan, yang batil itu ya batil, tinggalkan seluruhnya. Maka oleh sebab itu kita harus mengenal kebenaran, lalu kemudian menjalankan kebenaran tersebut, sehingga semua kebenaran tersebut akan bernilai ibadah. Jadi tidak bisa bilang, wah ini saya sholat untuk orang, nah keluar dari saya masjid nanti saya tidak ada urusan lagi ibadah pada Allah, buka aurat saya, tidak boleh begitu. Di dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah.
masuklah ke dalam Islam itu sebetulnya. Kalau tidak beragama Islam, tidak ada paksaan untuk kemudian masuk Islam. Orang tidak beragama Islam, tidak ada paksaan. Mau sholat dia tidak ada paksaan. Jangankan kemudian tidak ada urusan paksaan. Memang tidak boleh dia sholat karena dia belum beragama Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, harus masuk sebetulnya. Tidak boleh separuh-separuh. Sehingga akhirnya khawatirnya nanti jangan-jangan disebabkan karena separuh-separuh itulah kemudian akhirnya kebaikan tidak dipandang sebagai ibadah. Yang ketiga,